Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Septina Dulestari, Airupas News dalam program Berita Airupas edisi Selasa 1 Februari 2022. Informasi menarik dan terupdate akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Airupas News selengkapnya. Kondisi ruas jalan penghubung beberapa kampung di Desa Harapan Baru, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang, rusak parah. Jembatan yang dibuat dari kayu bulat kerap mengakibatkan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjatuh ke sungai, nyaris menelan korban. Inilah berita selengkapnya. Kondisi ruas jalan penghubung beberapa kampung di Desa Harapan Baru, Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang. Menurut keterangan warga sekitar, sudah 3 tahun rusak parah, tidak pernah dirawat. Warga sangat berharap kepada pemerintah agar jalan yang menjadi akses satu-satunya menghubungkan warga Kampung Bukit, Lubuk Durian, Riam Anak, Pemintuan, dan Sempadian ke desa mereka Harapan Baru segera dibenahi demi kelancaran akses vital bagi masyarakat. Warga Lubuk Durian, Margareta mengungkapkan keprihatinannya. Bila ada warga kampung yang sakit maupun hendak bersalin, harus ke desa atau ke kecamatan. Dengan kondisi jalan seperti saat ini, tentunya sangat mengkhawatirkan keluhnya. Keluhan masyarakat di sini sih Pak banyak, tapi paling utama jalan. Jalan yang kayak gini kan, gimana mencari ekonomi kan susah, jalannya sudah rusak. Jangan kan cari ekonomi, jalan rusak kayak gini kan. Jadi mau mencari ekonomi itu susah, cari makan pun susah. Anak-anak sekolah juga susah, jalan guru-guru tuh maunya jalan kaki, tidak bisa jalan motor. Terus kalau orang sakit tuh susah berobat. Ceritanya kalau orang ambulans sih ada di desa Sengkuang, cuman jalannya kayak gini gimana? Kalau mau berobat tuh Pak susah. Akhirnya masyarakatnya bisa meninggal dunia. Jadi selama ini kalau ada yang sakit seperti apa Bu penanganannya? Dibiarkan aja Pak. Ya. Jadi semampunya saja lah ya Bu? Ya semampunya aja. Kadang-kadang tuh bisa pakai motor, boncengan sampai 3 orang. Tapi jalan kayak gini gimana mau melakukannya? Kalau petugas kesehatan mau nggak datang ke sini? Ya gimana juga mereka mau nyampe ke sini. Mereka juga lihat keadaan kan. Nggak bisa juga mereka tanggapi sekaligus. Mereka sih bisa katanya. Cuman jalan kayak gini gimana Bu? Pak, kalau bisa kami lakukan sih bisa katanya. Cuman jalan kayak gini gimana juga. Kami juga susah mau perginya. Menjenguk masyarakat. Jadi harapan Ibu apa Bu? Harapan kami itu Pak yang paling utama jalan. Itu kami harapkan dengan di bagian pemerintahan lah. Supaya dibangun gimana ceritanya kan. Masyarakat ini udah mengeluh sekian tahun. Kalau perusahaan-perusahaan biasa gunakan jalan ini juga? Ya digunakan. Oleh perusahaan untuk angkut apa Bu? Untuk ngangkut buah. Cuma mereka juga kadang-kadang mengeluh. Nggak bisa ngangkut buah. Pernah ditanya ke perusahaan belum? Apakah ada rencana mereka perbaiki atau gimana? Pernah. Kata mereka sih diperbaikin. Cuman kami tunggu udah 1 minggu habis 1 bulan habis 1 tahun tidak pernah diperbaikin.
Turut prihatin atas kondisi jalan saat ini, tokoh masyarakat Lubuk Durian, Nayon juga turut menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar cepat tanggap memikirkan kesulitan anak-anak mereka bila hendak ke sekolah. Lebih lanjut, Nayon menjelaskan, jalan ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat, tetapi juga perusahaan berhubungan dengan angkutan buah kelapa sawit. Kami ajukan ke perusahaan tentang jalan ini tetapi perusahaan juga tidak tidak memperhatikan nampaknya. Padahal sering dilewati alat mereka, baiknya karyawan ataupun lewat untuk buah mereka pun kadang-kadang lewat di sini. Apalagi karyawan sering difasilitasi mereka jalan ini, sering yang dilewati mereka. Kami ajukan kadang-kadang sepi, katanya oke, tapi kami nunggunya sekian bulan, sekian tahun, bahkan sampai saat ini. Bapak udah lihat contohnya. Itu untuk perusahaan juga. Ada tentang anak-anak kami sekolah juga, kadang-kadang susah. Mereka datang sekolah ngomong sama orang tua, gimana Pak, saya mau sekolah, keadaan jalan seperti ini. Jadi kami itu kadang-kadang nangis saja Pak, menerima jawab omong-omongan anak-anak kami. Mereka sekolah di mana Pak? Di Sengkuang Pak. Berapa kilo dari sini ke Sengkuang? Dari sini Sengkuang 3 Pak. Untuk SMP-nya, SD-nya sini Pak. Untuk SMP-nya. Jadi dan juga orang sakit Pak. Kalau mereka kami mau berobat ke sana, terus membawa orang sakit, harus bawa 3 orang karena yang pegangnya orang sakit itu 1 orang di belakang. Tidak bisa juga, kadang-kadang sempat meninggal juga di tempat karena dengan keadaan jalan seperti ini. Seperti apa mengajarnya dengan cepat kalau keadaan jalan seperti ini. Terus bidan juga kadang-kadang kami telepon lewat HP, ya alasan mereka jalan juga, bukan lagi alasan, ini kebenaran, fakta. Jadi kami tidak bisa menekan. Jadi saya harap Pak, harapkan pemerintah itu bisa menekankan pihak perusahaan ataupun dengan dana anggaran apa kami tidak mengetahuinya lah, kami orang tidak paham ini Pak. Tetapi aku harap pemerintah harus memaklumi keadaan kami di pelosok ini Pak. Mungkin cuma itu Pak yang saya sampaikan. Kalau jembatan itu Pak masih sering dilewati enggak? Jembatan apa lagi Pak? Dilewati terus Pak. Setiap bulan, setiap saat. Ya. Tapi untuk saat ini kami bikin manual terus. Asal putus kami bikin manual. Kami tebangkan kayu bulat dengan guntung royong seperti itu Pak, jembatan. Kalau kami tidak guntung royong, tidak kami bikinkan manual, mungkin sampai saat ini tidak bisa dilewati lagi Pak. Jembatan, khususnya jembatan. Pernah ada korban enggak Pak di jembatan itu? Pernah, banyak Pak, sering korban. Terutama jangankan alat roda 4, roda 2 pun kadang-kadang sampai sakit, sampai berobat juga jatuh di jembatan. Pernah jatuh? Pernah jatuh. Mobil pernah jatuh? Mobil juga pernah jatuh. Sayang tidak ada bukti-bukti, saya tidak nyimpan lah, saya putu-putu, lagi pula saya tidak punya HP kamera Pak. Kalau dia saya mau putu, mau saya simpan. Itu aja. Ini itu aja Pak saya sampaikan. Atau masih ada pertanyaan lainnya? Sejak kapan jalan ini menurut Bapak bagusnya kapan dan kapan mulai rusaknya? Dulu Pak, di zamannya Pak Mat Juni itu pernah dilakukan Pak Mat Juni melewati Cesar, dibangun Ceser. Tapi sekarang Pak Mat Juni sudah pindah, saat ini jalan ini hancur. Ya itulah udah 3 tahun Pak. Camat Airupas Nikodemus Erpan SEMAP saat dikonfirmasi menjelaskan bila cuaca mendukung, dalam waktu dekat ruas jalan tersebut akan segera dibenahi bersama pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility. Terkait dengan beberapa pernyataan masyarakat, warga terkait dengan berbagai infrastruktur pembangunan yang di Airupas akan berjalan di stagnan. Saya sebagai camat Airupas berterima kasih sebenarnya atas pernyataan atau
saran atau kritikan dari masyarakat, tetapi berikanlah saran dan solutif yang sifatnya solutif. Dan dalam konteks ini terkait dengan berbagai pembangunan yang ada di Airupas, sebenarnya mari kita pahami bersama, kalaupun ada masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa di Airupas, Kecamatan Airupas, selama tahun 2020-2021 pembangunan stagnan, itu saya bisa counter itu tidak benar sesungguhnya. Saya katakan itu tidak benar, karena program pemerintah cukup banyak masuk di kita, di Airupas, berbagai program pembangunan, ketahanan pangan, ya, infrastruktur, sarana dan prasarana, pendidikan, ya, jalan dan jembatan juga ada. Hanya memang dengan keterluasan wilayah Kabupaten Ketapang, tidak mungkin memang 100% semuanya diplotkan di Airupas. Itu yang perlu dipahami masyarakat sesungguhnya. Nah, Airupas dengan luasannya cukup untuk Kecamatan Airupas dengan 9 desa, dengan infrastrukturnya juga yang cukup seperti yang kita hadapi saat ini. Saya kira kalau berbicara infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Airupas sesungguhnya cukup baik, ya, cukup baik. Hanya memang menyisakan, kalau kita lihat berdasarkan survei saya ke lapangan pada tahun 2021, menyisakan satu desa yang memang sangat perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu Desa Harapan Baru, yang lebih kenal familiar disebut masyarakat Desa Sengkuang. Itu memang alur jalan dari Sengkuang menuju Lubuk Durian, kemudian Riam Anak dan Pemintuan memang sedikit lebih parah. Saya sendiri pernah melakukan survei ke sana, ya, pernah melakukan survei. Nah, mengingat slot anggaran yang belum ada slot anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan, maka kami berkomunikasi dengan beberapa pihak ketiga, menggugah pihak ketiga untuk bersama-sama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kecamatan, kita melaksanakan perbaikan dengan program CSR yang ada. Dan sesungguhnya untuk jalan dari Sengkuang menuju Lubuk Durian menuju Riam Anak dan Pemintuan, kemudian turun ke bukit turun lagi ke Lubuk Durian, itu sebenarnya sudah deal, Pak. Sudah deal, kita sepakati dengan beberapa pihak ketiga untuk kita lakukan dan perbaikan. Dan itu sebenarnya tahun 2021 kemarin yang harus kita lakukan. Tapi oleh karena faktor cuaca, curah hujan yang cukup tinggi, maka kesepakatan kami tidak dapat kami lakukan. Dan saya yakin dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan dengan cuaca yang cukup baik ini, mulai membaik, mulai ada cuaca yang cerah, itu tetap kita lakukan perbaikan. Sesuai dengan masyarakat, laporan masyarakat juga cukup banyak saya. Jembatannya, jalannya, bahkan ada dikirim foto-foto video yang saya katakan, manakala masyarakat berkeinginan melalui pemerintah desa yang juga menggugah pihak-pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan terdekat misalnya, silakan lakukan. Itu lebih baik Pak. Nah, saya siap untuk mendorong dan saya siap untuk memberikan membubuhkan tanda tangan saya sebagai permohonan dari pemerintah desa, ya. Tapi demikian yang saya katakan, saya sendiri sebagai camat terkait di jalan ini, kita sudah sepakati dengan beberapa pihak ketiga untuk kita lakukan perbaikan. Hanya memang menunggu timingnya saja, menunggu waktunya saja. Mudah-mudahan ada beberapa hari, minggu, bulan ke depan ini agak baik, itu bisa kita lakukan. Dan saya tetap akan juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, seperti yang tahun anggaran 2022 ini, dalam Merdeka Airupas jelas sudah menjadi slot pemerintah untuk ditingkatkan pengaspalan, ya. Yang tahun 2021 kemarin mungkin karena kita melakukan usulan sudah telat waktunya, Pak, dan bahkan mungkin karena memang pandemi Covid juga luar biasa, anggaran memang lebih banyak dipangkas untuk pandemi Covid. Kita memang harus memahami itu. Saya kira sampai hari ini persoalan Covid juga belum selesai dan kita memang harus memahaminya. Nah, bagaimana itu belum selesai? Bukti pemerintah ada sampai hari ini, sampai tahun 2022 pemerintah juga mengucurkan dana BLT. Itu salah satu bangunan pemerintah, bentuk pemerintah ada untuk masyarakat. Maka kalau masyarakat menyatakan pemerintah tidak ada, itu yang saya katakan sangat keliru sesungguhnya. Karena slot pembangunan itu bukan hanya dari sisi infrastruktur, ya, bukan hanya infrastruktur saja untuk pembangunan manusia juga sama. Jadi saya kira untuk pembangunan di Airupas tahun ini juga ada
peningkatan jalan Merdeka, peningkatan jalan dari SP1 Membuluh Baru ke Gahang, itu juga daerah. Nah, sementara kalau berbicara infrastruktur jalan di wilayah Aeropas, lebih banyak memang kewenangan itu kewenangan provinsi. Tapi puji Tuhan hari ini, kalau tidak salah, mungkin dalam minggu-minggu ke depan ini, dari Simpang 4 Alfamart Pak Engke ya, sampai ke Dusun Air Durian diaspal. Dan minggu kemarin saya juga langsung telepon dengan salah satu staf teknis di lapangan pelaksana perbaikan jalan provinsi. Saya langsung telepon untuk lakukan perbaikan jalan dari Lumpak sampai ke Aeropas, dan itu dilakukan dan sudah selesai. Nah, itu semua komunikasi kita. Manakala pemerintah daerah dalam ini Kabupaten Ketapang dengan keterbatasan anggaran, belum ada slot anggaran, kita punya kewajiban tentang itu untuk mensiasatinya, untuk menyikapinya, Pak. Memang tidak mudah dan tidak gampang, tetapi bagaimanapun kita berusaha sedikit demi sedikit, saya kira bisa teratasi lah. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Kecamatan Aeropas, tim Aeropas News melaporkan. Demikian Aeropas News edisi hari ini. Saya Septina Dulestari beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.